Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih. Malam yang indah ya. Di tengah-tengah hujan gitu ya, kita boleh datang memberikan penghormatan, pengagungan, ucapan syukur, terima kasih kita untuk Tuhan. Biarlah seperti di bait Tuhan yang setiap saat, mulai pagi itu ada ukupan, ya siang, sore, biarlah sore ini juga sebuah ukupan dupa yang menyenangkan hati Tuhan dari penyembahan kita, cinta kita untuk Tuhan. Itu biarlah naik di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sendiri. Tuhan yang mengasihi dan menyertai kita. Malam hari ini kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Saya sudah share ke PAW ya Pak Hendro. Jadi kalau tahun ini the year of covenant gitu ya. Kalau gereja House of Kana mencanangkan bahwa tahun ini adalah the year of covenant, tahun perjanjian. Biarlah sepanjang tahun ini kita sudah masuk di akhir di bulan Januari di tahun 2024, kita belajar tentang perjanjian Tuhan dengan kita umatnya. Biarlah sepanjang tahun ini kita mau belajar bahwa kita ini hidup di dalam covenant, di dalam perjanjian, di dalam lindungan atau tudungan perjanjian Tuhan. Ya, biarlah sepanjang tahun ini kita mau belajar bahwa kita ini dipanggil itu untuk menjadi umatnya sendiri gitu. Umatnya Tuhan sendiri yang kita ada di dalam tudung perjanjian Tuhan, yang kita ada di dalam ikatan perjanjian antara Tuhan dengan kita umatnya. Ya, jadi biarlah nanti ya, ini mulai di bulan Januari dan sampai di tahun nanti kita sama-sama belajar bahwa hidup kita ini, siapa sih kita ini, untuk apa Tuhan memanggil kita. Biarlah kita mau belajar bahwa kita ini adalah umat tebusannya sendiri yang Tuhan dan kita itu mengadakan perjanjian. Kita sudah belajar gitu ya kemarin dari beberapa firman yang sudah disampaikan oleh hamba-hambanya di tempat ini, bahwa apa itu perjanjian, bahwa perjanjian itu ada para pihak gitu, ada pihak satu, pihak dua, atau beberapa pihak yang sama-sama mengikatkan di dalam satu perjanjian. Ada hak dan kewajibannya, ada sesuatu yang sama-sama antara para pihak ini terikat. Nah, di the year of covenant, di Kejadian 17 ayat 7, itu ini yang ayat emas tahun ini ya, Kejadian 17 ayat 7. Bahwa bisa ditampilkan aja Pak Hendro. Kejadian 17 ayat 7. Ya, itu adalah satu perjanjian antara Abraham dengan Tuhan. Ya, ini yang ayat emas tahun ini yang kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhan yang mengikatkan perjanjian dengan kita itu seperti apa, itu janji-janji apa yang ada di dalam perjanjian kita dengan Tuhan dan kita sebagai umatnya. Nah, Kejadian 17 ayat 7 ini adalah satu perjanjian yang dilakukan oleh Tuhan dengan Abraham ketika itu. Ya, di ayat 7 dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya apa? Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Itu adalah perjanjian atau covenant Tuhan dengan Abraham. Dan kita ini sebagai anak-anak, ya, anak-anak Abraham, keturunan Abraham, ya, yang dipanggil
oleh Tuhan ya untuk mewarisi janji ini, bahwa Tuhan itu mengadakan perjanjian yang kekal. Kekal artinya everlasting gitu loh. Seterusnya. Ya, perjanjian kita dengan Tuhan itu seterusnya. Ya, turun temurun sampai ke generasi berikutnya. Jadi ini adalah covenant atau perjanjian Tuhan dengan Abraham untuk apa gitu. Ya, untuk perjanjiannya adalah apa? Supaya aku Tuhan itu menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Itu adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Ya. Tuhan menjanjikan bahwa Abraham itu akan menjadi bapak dari segala bangsa. Ya, semua bangsa-bangsa yang dia akan keturunannya akan menjadi besar, itu adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dan keturunannya ya sampai berikut-berikutnya itu adalah umat kepunyaannya Tuhan sendiri. Itu adalah perjanjiannya. Dan ini adalah perjanjian kekal, bahwa Tuhan adalah Allah, bahwa Tuhan adalah Allah dari keturunannya. Nah, kalau kita lihat bahwa kita dipanggil, panggilan kita dengan bermacam-macam latar belakang gitu ya, Tuhan memanggil kita, Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah memberikan hidupnya, menebus kita, dan kita ini menjadi umatnya. Kita mewarisi ini bahwa kita itu adalah umatnya Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Ya, kalau kita lihat ya perjalanan di dalam Alkitab mulai dari Abraham, kemudian Musa, Yosua, Daud dan sebagainya. Tuhan yang seperti apa yang terikat, yang mengikatkan janji dengan keturunan Abraham. Itu kita bisa lihat di dalam, kita baca di dalam semua, di dalam Alkitab, kita lihat Tuhan yang seperti apa yang mengikatkan janji dengan keturunan Abraham dan seterusnya. Ya. Kalau bulan ini kita ngomong tentang, kita belajar tentang Tuhan yang ada bersama umatnya, Immanuel, itu adalah Tuhan yang mengikatkan janji dengan keturunan Abraham. Kalau bulan Januari ini kita belajar tentang Immanuel, Tuhan yang bukan yang Tuhan yang jauh. Umat Israel ini ya, kalau kita lihat keturunan Abraham ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Di tengah bangsa-bangsa lain gitu. Pada saat Abraham dipanggil kan nggak tahu nowhere gitu ya, kemana kayak gitu. Pokoknya disuruh keluar dari tanah kelahirannya. Kemudian Tuhan memberikan satu tanah ya, dia dipanggil ya untuk menjadi bangsa yang besar gitu ya. Di tempat yang asing, yang nanti akan menjadi tanah milik pusakanya gitu ya. Tuhan yang seperti apa? Israel ini sangat fenomenal, atau keturunan dari Abraham ini sangat fenomenal. Karena apa? Karena dia sangat spesial, karena Tuhan itu mengikatkan diri dengan satu perjanjian dengan keturunan Abraham, sehingga sangat-sangat luar biasa. Bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan yang disembah oleh Abraham dan keturunannya itu melihat sangat fenomenal sekali gitu, luar biasa sekali Tuhannya yang disembah oleh Abraham dan keturunannya. Nah, kalau di bulan ini kita belajar bahwa Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, itu adalah Tuhan yang mengikatkan janji dengan Abraham dan Tuhan yang mengikatkan janji dengan kita sebagai keturunan Abraham. Immanuel.
bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang di sana gitu, bukan Tuhan yang di luar, bukan Tuhan yang sangat jauh dari umatnya, tetapi Tuhan yang ada menyertai umatnya. Nah, kalau di Matius ya, Matius 1 ayat 23 itu dikatakan bahwa ini dan juga di Yesaya 7 ayat 14, di situ kan dikatakan tentang Immanuel. Ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya ya, tentang Tuhan Yesus, Tuhan Immanuel. Itu adalah Tuhan yang mengikatkan diri dengan kita. Yaitu bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang dekat dengan kita. Kalau kita lihat, kita search gitu ya di Bible tentang Tuhan menyertai, itu banyak sekali. Tuhan itu sangat luar biasa, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu Tuhan itu Tuhan yang dekat dengan umatnya, Tuhan yang senantiasa ada bersama umatnya. Nah, kita sudah belajar dari minggu-minggu yang lalu bagaimana Immanuel, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kekuatan. Nah, malam hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan yang mengikatkan perjanjian dengan kita, perjanjian yang kekal untuk kita dan keturunan kita sampai turun-temurun, itu adalah Tuhan yang gak pernah jauh, yaitu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang Immanuel, yang menyertai aku adalah Tuhan. Kita bisa serukan itu, kita bisa hidupi itu, bahwa Tuhan yang mengikatkan janji dengan kita, perjanjian yang kekal itu adalah yang menyertai kita setiap saat. Yang gak jauh, bukan yang halo Tuhan di mana engkau gitu, bukan, tapi Tuhan yang dekat. Tuhan Yesus juga menyatakan pada saat dia hadir, ya, Tuhan kan Immanuel, dia terang, ya, dia adalah firman yang menjadi manusia yang tinggal bersama kita. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit ke surga, kita juga enggak ditinggalkan sama Tuhan. Roh Kudus yang dijanjikan itu, Immanuel, menyertai kita gitu. Jadi inilah perjanjian kita dengan siapa yang jadi Tuhan kita. Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang gak jauh, Tuhan yang bukan Tuhan yang gak kenal, gak empati, gak tahu pergumulan kita, bukan. Tapi Tuhan yang tahu pergumulan kita, Tuhan yang dekat, Tuhan yang ada senantiasa dengan kita. Biarlah ini yang jadi proklamasi kita gitu, menguatkan kita bahwa aku ini adalah umat yang memiliki Tuhan yang dekat. Aku ini adalah umat, aku ini hidup di dalam perjanjian bersama Tuhan yang ngomong bahwa aku ini menyertai kamu senantiasa. Nah, kita mau sharing satu hal ya, yang kita mau belajar tentang Immanuel ini. Bukan masalah besar dan kecilnya sebuah masalah, bukan masalah rumit atau tidaknya satu problem, tapi yang penting di sini adalah siapa yang menyertai kita. Kita mau belajar sama-sama ya di Ulangan 20. Di Ulangan 20 kita mau belajar Immanuel, Tuhan yang dekat, Tuhan yang menyertai. Kayak di Ulangan 20 Pak, ayat 1. Ini tentang hukum perang, ini Tuhan
yang mengikatkan perjanjian dengan umatnya keturunan Abraham ini ngajari tentang hukum perang gitu ya. Di Ulangan 20 ayat 1 ketika Israel itu kan harus menaklukkan banyak bangsa di situ untuk mewarisi tanah perjanjian ya. Tuhan ngajari ini, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai kamu. Amin. Tuhan ini ngajari seperti itu, Tuhan yang besar yang mengikatkan perjanjian tuh ngajari itu. Kalau engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau lihat kuda dan kereta, kita lihat ya Mesir itu pusatnya kebudayaan zaman dulu itu di Mesir gitu. Itu kalau sekarang tuh semua teknologi yang canggih-canggih itu dulu dari Mesir, peradabannya dari situ gitu. Bangsa Israel dulu waktu di tanah Mesir diperbudak di situ, yang dilawan itu adalah bangsa yang seperti itu. Yang peradabannya sudah tinggi, teknologinya sudah tinggi di zamannya gitu ya. Tapi Tuhan yang mengikatkan perjanjian dengan umatnya itu ngomong, kalau kamu pergi berperang lawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, jangan engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Itu umat Israel ketika keluar dari Mesir itu sangat menimbulkan kedahsyatan, kegalauan, kengerian dari orang-orang Mesir. Dan juga kalau Israel keluar ya setelah nyebrang Yordan terus menempati tanah-tanah berperang melawan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya untuk menaklukkan Kanaan itu, Israel itu jadi sebuah gosip, ketakutan bagi bangsa-bangsa lain karena bukan bonek ya, bukan kalau kita misalnya kalau ada pertandingan tuh kadang ada bonek ya takut. Israel bukan seperti itu karena Allahnya yang disembah oleh Israel ini luar biasa, dia ngajari itu. Di Ulangan 20 lagi Pak. Ayat berikutnya, saya sampai ke ayat keempat. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Saya baru tahu ya, kalau di zaman dulu itu imam itu ikut berperang gitu, memegang peranan penting di dalam sebuah pertempuran untuk memberikan lead, memberikan arahan gitu ya. Kemudian yang ketiga, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Ayat yang keempat, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ini imam gitu. Ketika bangsa Israel berperang, imamnya maju dan ngomongi, ya, memberikan kekuatan bahwa, kalau kamu lihat, kalau kamu bertempur jangan takut, kuatkan hatimu karena Tuhan yang besar itu menyertai kamu. Dan dia bermaksud untuk apa? Memberi kemenangan kepada kamu. Oke. Inilah Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang besar. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa tidak penting tentang besar atau banyaknya musuh. Besar atau kecilnya masalah itu bukan satu hal yang penting, tetapi yang paling penting adalah siapa yang menyertai kita. Kita mau lihat ya, satu kisah itu yang saya lihat ngajari saya juga luar biasa gitu, bahwa size, ukuran itu enggak penting gitu. Banyaknya problem, besarnya problem itu bukan satu hal yang
masalah buat Tuhan kita. Kita mau belajar di Yosua 6, 7 dan 8 itu tentang Yeriko dan Ai. Tentang kota Yeriko dan kota Ai. Ya. Ketika Yosua, ini setelah Musa gitu ya, ini Yosua itu menyeberang sungai Yordan, dia harus menaklukkan tanah-tanah Kanaan, ya, beberapa kota-kota kerajaan Kanaan. Yang pertama adalah satu kota yang besar yang kita semua tahu gitu ya, di Yosua 6 ayat 2. Itu tentang Yeriko jatuh. Ini adalah kota besar yang pertama kali ya. Pada saat setelah nyebrang sungai Yordan itu Yosua harus menghadapi satu tantangan yang cukup besar, yaitu kota yang dikelilingi oleh tembok yang besar. Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Di Yosua 6 ini tentang robohnya atau runtuhnya Yeriko. Satu kota yang sangat besar dikelilingi oleh tembok yang tebal, hampir sangat kesulitan untuk orang itu bisa masuk, menerobos benteng atau tembok-tembok kotanya karena dikelilingi oleh tembok yang besar. Itu adalah strategi perlindungan dari kota Yeriko ini. Tembok yang besar dan tebal. Nah, ini yang dihadapi pertama kali oleh Yosua. Tuhan bilang, ya, ayo kamu serbu, ya, aku sudah menyerahkan kota ini, termasuk apa tadi dikatakan apa, pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa itu aku akan serahkan ke kamu gitu. Cara yang dilakukan oleh Tuhan, yang diajari oleh Tuhan kepada Yosua sangat unik gitu. Ada strategi perang seperti itu? Gak ada gitu loh. Bangsa-bangsa lain tuh ya lihat iki strategi perang macam apa gitu. Ya, disuruh apa? Kita sudah tahu ya ceritanya, muterin gitu, 7 hari. Hari pertama sampai ke-6 cuman puter sekali, cuman imamnya bawa tabut sama bawa sangkakala gitu, ditiup aja tapi nggak boleh sorak, cuman keliling sekali. Hari kedua seperti itu ya, sampai hari yang ke-7 berkeliling 7 kali dan Yosua bilang, kamu kalau aku belum suruh sorak, jangan bersorak ya. Biarlah sangkakala terus menerus saja ditiup gitu. Kalau aku sudah bilang bersorak, kita bersorak. Itu yang hari ke-7 ya, muter dengan cara yang sama. Kemudian di hari yang ke-7, sangkakala kan ditiup terus-terusan gitu ya. Terus Yosua bersorak, ayo bersorak. Nah baru semua bersorak dan tembok Yeriko itu runtuh. Sampai sekarang itu pernah ya kita lihat apa National Geography atau apa gitu. Sampai dipelajari berapa desibel suaranya bisa membuat sebuah tembok runtuh. Itu kok nggak ada gitu loh. Sains nggak bisa ketemu gitu. Berapa desibel sebuah suara dari kerumunan orang-orang Israel itu bisa merobohkan tembok. Itu waktu National Geographic sempat ada ya. Nah, itu strategi perang yang diajarkan oleh Tuhan. Dan akhirnya kita semua tahu bahwa tembok itu runtuh gitu ya. Dengan strategi yang seperti itu. Israel boleh memenangkan, masuk dan menjarah kota Yeriko. Dan Tuhan sendiri sudah ngajari gitu, ngomongi jangan ada yang ngambil karena kota ini dikhususkan untuk Tuhan. Kecuali ya semuanya dibinasakan gitu ya, kecuali anak-anak perempuan dan anak-anak sama si Rahab gitu ya. Itu yang enggak dibinasakan. Nah, tetapi ternyata ada salah satu dari pasukannya yaitu Achan gitu ya. Tidak tunduk di dalam satu perjanjian. Dia ngambil barang jarahan untuk disimpan. Ya. Nah, setelah Yeriko,
kota berikutnya adalah Ai. Ai ini lebih kecil kotanya gitu. Meskipun kecil, kota ini tuh sangat strategis. Kayak setelah Yeriko, Ai itu kecil tapi strategis untuk bisa masuk untuk memenangkan kota-kota lain, kerajaan Kanaan seperti itu. Kayak Ai ini berbeda dengan Yeriko, lebih kecil gitu. Di Yosua 7 ayat 1 sampai 5. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ayat yang kedua. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Berikutnya Pak. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, ya para pengintai itu kembali ngomong ke Joshua seperti ini, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana sebab orang-orang di sana sedikit saja. Keempat, maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Ya. Orang pengintainya bilang ke Yosua, nggak usah banyak-banyak lah, 2.000, 3.000 cukup, nggak usah kau susahkan, karena Ai ini kecil, beda dengan Yeriko gitu. Tapi ternyata mereka dipukul kalah, ya 36 orang tewas, di situ dikatakan 36 orang tewas, ya. Wah, Yosua ini sangat-sangat sedih gitu ketika mereka dipukul kalah oleh Ai yang kecil. Nah ini juga jadi satu ancaman juga gitu, bayangkan gitu, satu bangsa yang mau menginvasi, mau menduduki sebuah kota setelah menang dari Yeriko, ternyata terus kalah dengan satu kota yang kecil, itu membuat apa? Ya, kalau sekarang itu kan pada musim debat gitu ya, semua pengen punya citra yang bagus, yang kuat, dan nah ini citra yang buruk gitu. Ketika Israel kalah dengan kota Ai, itu membuat musuh-musuh yang lain, wah ternyata kecil lah segini tok sama Ai kalah. Ya, itu sudah mengintimidasi bangsa Israel gitu ketika dia mau menginvasi, mau menduduki kota-kota yang lain. Ya, Yosua sedih, dia menanggalkan, mengoyakkan jubahnya, dia bilang kenapa gitu. Ya, kan ternyata ada yang melanggar sebuah perjanjian, ya, yaitu Akan sudah mengambil sesuatu yang harusnya dikhususkan oleh Tuhan. Ya, terus kemudian kan kita tahu ya bahwa terus akhirnya Akan ini tahu gitu ya, ditanyain satu-satu sampai Akan itu tahu bahwa dia yang mengambil barang jarahan itu dan dia harus dilempari rame-rame ya oleh seluruh orang Israel ya. Terus Tuhan di Yosua 8 ya, Yosua 8 setelah semua yang enggak beres tadi, yang semua yang melanggar perjanjian tadi sudah dihapuskan gitu ya, orangnya sudah dibinasakan tuh Akan tuh ya, semua pelanggarannya sudah, Tuhan mau ya di Yosua 8 itu mau menyerahkan Ai untuk bangsa Israel. Yosua 8 ayat 1 sampai 4. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah, ingat Tuhan bilang, seluruh tentara dan bersiap majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Ayat yang kedua.
Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang itu bersembunyi di belakang kota itu. Yang ketiga, lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih berapa? 30.000 orang. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Yang keempat, dan kepada mereka diperintahkannya katanya, ketahuilah kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Sangat berbeda gitu ya. Dengan Yosua ke-7. Ketika para pengintai itu datang ke Yosua, aduh kecil Ai, nggak perlulah banyak orang gitu. Cukup 2.000 sampai 3.000 orang saja yang harus ke sana. Di Yosua 8, Tuhan bilang apa? Seluruh tentaramu. Yosua menyuruh apa? Berapa tadi? Berapa ratus tadi yang 30.000 pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Ya, strategi yang diajari Tuhan, ya, ada yang disuruh sembunyi dulu gitu di belakang kota Ai, ya, ada yang mancing decoy. Jadi dekoynya ya gitu kayak nyerang gitu. Ketika orang Ai ngejar yang dari depan, yang belakang nyerbu, itu yang strategi yang diajari Tuhan. Tapi saya itu lihat gini, Tuhan itu ya untuk kota kecil Ai, Tuhan ngajari bawa 300.000 seluruh tentara gitu. Kayak, sedangkan kalau menurut perhitungan tadi para pengintai kita, orang kecil aja loh ya, cukup 2.000, 3.000 aja pasti menang gitu. Saya melihat itu cara Tuhan itu luar biasa gitu. Kita kadang ya seringkali untuk mengukur ini berhasil atau tidak, itu dari seberapa kecil sebuah masalah yang kita hadapi. Kalau kecil remeh-temeh, alah yes, biasa saja gitu ya. Kalau besar baru, wah semua dikerahkan. Tapi berbeda gitu ya, cara Tuhan. Tuhan ngajari Yeriko dengan cara yang seperti itu, Yeriko yang besar cuman dikelilingi tembok. Ai yang kecil yang harusnya, kalau dari hitung-hitungan loh, kalau dihitung ya, kalau kita buat bisnis plan gitu, lah revenue-nya targetnya berapa, resources-nya ya harusnya sumber daya yang dikerahkan ya cuman segini aja lah, bisa lah. Ya, tapi enggak ya. Di sini dikatakan seluruh tentaramu dikerahkan. 300.000 yang dikerahkan oleh Joshua. Dan Ai dikalahkan. Nah, saya melihat bahwa yang terpenting itu bukan ukuran besarnya, kecilnya, atau banyaknya kekuatan kita, berapa banyak resources atau sumber daya yang kita miliki, atau kita nggak punya sama sekali sumber daya yang kita miliki. Bukan masalah itu ternyata. Ukuran itu nggak masalah, tapi yang terpenting adalah siapa yang menyertai. Ingat waktu Gideon lawan Midian gitu kan ya. 10.000 tentaranya Gideon, kebanyakan dikurangi sampai tinggal berapa? 300 gitu. Ya. Saya belajar di sini. Enggak melihat. Kalau kita ini enggak kurang, enggak punya sumber daya, enggak punya kemampuan, sedangkan masalah yang kita hadapi gede, terus berarti kita akan kalah. Berarti kita enggak mampu mengatasi masalah. Enggak ternyata.
Yang terpenting adalah siapa yang menyertai kita. Ukuran besar kecilnya sebuah kekuatan, sebuah kemampuan itu bagi Tuhan itu enggak ada masalah. Asal apa tadi? Aku Tuhan yang menyertai kamu. Jadi kita malam hari ini sama-sama renungkan, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mau buang ya. Kita mau fokus sama penyertaan Tuhan saja. Itu yang paling penting. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, bukan besarnya tantangan yang kita hadapi, atau kekurangan dari kita enggak punya apa-apa, minus bahkan enggak punya aku resources, kemampuan apa, skill apa, harta apa, enggak punya aku. Sedangkan kebutuhan seperti ini, enggak klop, enggak bisa itu. Demand sama supply ketemu untuk mencukupi enggak bisa. Tapi ternyata Tuhan itu enggak, yang penting adalah selama aku menyertai engkau, tadi dikatakan, kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Selama kita fokus pada siapa yang menyertai kita, selama kita ada di dalam perjanjian, tidak keluar dari perjanjiannya tadi, kayak seperti Akan itu kan mengkhianati sebuah perjanjian, sebuah komitmen. Biarlah malam hari ini kita sama-sama belajar untuk itu. Kita mau fokus enggak pada besarnya masalah, kurangnya kemampuan kita, enggak punya harta, enggak punya duit, enggak punya kemampuan, tapi biarlah kita sama-sama melihat Tuhan yang menyertai kita. Karena kita ini adalah umat yang mengadakan perjanjian. Tuhan yang mengadakan perjanjian, kita hidup di dalam covenant, tudung perjanjian Tuhan. Perjanjian yang kekal tadi dikatakan. Sampai selamanya, sampai keturunan kita. Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang memampukan kita asal kita tetap di dalam perjanjiannya. Sebagai umatnya yang tinggal di dalam setiap kebenarannya. Ya, di perjanjian Tuhan dengan Abraham itu, asal kamu hidup berkenan tidak bercacat di hadapanku, itu perjanjian Tuhan dengan Abraham. Biarlah malam hari ini kita mau belajar. Kita ini melakukan Tuhan mengadakan perjanjian dengan kita, Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang dekat dengan kita, Tuhan yang menyertai kita. Tidak masalah seberapa kecil, seberapa besar masalah kita, tidak punya kemampuan, tidak punya harta, tetapi yang terpenting siapa yang menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati.